بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dan khususnya kepada Ma'had Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq di Bogor, dan kepada segenap media sunnah yang menyiarkan acara kita ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita kesehatan lahir dan batin, dan semangat untuk senantiasa berbenah dalam kita beragama. Karena sungguhnya yang kita minta pertama kali kepada Allah adalah kebaikan agama kita, dan kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agamaku, karena agamaku itu, ya Allah, perbaikilah agama kami adalah penjaga segala urusan kami. Orang yang dijaga Allah agamanya, diperbagus agamanya, ketatannya kepada Allah, penegakannya, ubudiyahnya kepada Allah, penegakan tauhid, penegakan sunnah, penegakan agama, dia akan terjaga seluruh kehidupan yang dia jalani. Dia memiliki sandaran yang sangat kuat, yaitu Allah SWT. Dan semoga kita senantiasa Allah berkahi waktu-waktu kita, yang waktu kita merupakan modal utama kita untuk menghadap Allah SWT, yang Allah ingatkan jangan sampai seorang nanti menyesal, ini di akhir kehidupan dia, karena selama ini menyia-nyiakan waktu. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya yang kau undurkan barang sedikit saja kehidupanku. Untuk apa? Fa asaddaqa wa aku minas salihin. Dia pengen sedekah, dia pengen beramal saleh, tapi itu sekedar angan-angan yang tidak pernah akan dikabulkan Allah Ta'ala. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Hingga apabila kematian mendatangi salah seorang di antara mereka, ucapannya adalah itu rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan kehidupanku, la'ali a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Para pemirsa kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi hari ini mutiara nasihat sang guru. Itu maksudnya adalah kita ingin mengambil faedah dari nasihat-nasihat Luqmanul Hakim kepada sang putra, yang sekaligus menjadi guru bagi kita semuanya. Dan semua kita membutuhkan nasihat-nasihat. Nasihat terbaik adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran secara umum adalah mau'izah. Qad ja'atkum ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Al-Quran adalah mau'izah. Sehingga mau'izah terbaik, nasihat terbaik adalah nasihat yang terambil dari Al-Quranul Karim. Dan karena Al-Quran ini kitab bimbingan, inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini benar-benar membimbing kita kepada jalan yang lebih lurus. Barang siapa yang dia ingin mendapatkan kelurusan jalan, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, pemikirannya, muamalahnya, maka hendaklah seorang berjalan di jalan Quran. Hendaklah dia mengambil Al-Quran sebagai jalan kehidupan dia. Orang yang tidak mengambil Al-Quran sebagai jalan kehidupannya pasti sesat. Sudah dipastikan. Pasti dia sesat.
Karena kelurusan jalan itu hanya ada pada mengikuti Al-Quranul Karim. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, seorang muslim sangat membutuhkan nasihat-nasihat, dan nasihat terbaik nasihat yang datang dari Al-Quranul Karim. Dan Nabi pun sering memberikan nasihat kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Nasihat yang terkadang sangat membuat tergetarnya hati, tersentuhnya hati. Sebagaimana ungkapan Irbad bin Sariyah ketika menyampaikan rahasia ini, ketika Nabi menyampaikan nasihat, apa kata Irbad bin Sariyah? Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idatan wajjat minal qulub wa dharifat minhal uyun. Nabi pernah memberikan ma'idah nasihat kepada kami, yaitu untayan nasihat yang membuat hati kami tergetar dan mata kami melelehkan air mata. Karena nasihat ini akan bermanfaat bagi orang mereka betul-betul memiliki iman. Fadzakir in dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan itu pasti bermanfaat bagi kaum mukminin. Kita akan mengambil ini nasihat dari kisah atau dari wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Tentu sudah sangat ma'ruf, berkisah sangat kita kenal wasiat-wasiat kisah Luqman dan wasiat-wasiatnya. Akan tapi kembali kita memperhatikan, mengambil faedahnya, sesuatu yang tidak ada jeleknya. Karena Al-Quran juga berulang-ulang, sifatnya nasihat berulang-ulang, ketika ada di satu surat, ada di surat yang lainnya. Maka kita pun tidak ada masalah dengan mengulang nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Semuanya kita adalah membutuhkan penyegaran, pengingatan, mengingat kembali, dan bagaimana betul-betul kita menegaskan kembali pada diri kita. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, kita langsung mengambil faedah dari apa yang disebutkan Allah di dalam Al-Quranul Karim, dari kisah Luqmanul Hakim yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di awal ayat, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur walaqad aitana Luqmanal hikmata. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman yaitu hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman al-hikmah. Anishkur lillah, hendaklah bersyukur kepada Allah SWT. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, barang siapa yang dia bersyukur maka syukurnya itu adalah ini untuk dia sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, barang siapa yang dia kufur maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Kisah antara Luqman dengan anaknya mengingatkan kepada kita tentang tanggung jawab orang tua, khususnya kepada ini keluarganya, pada anak-anak putra-putrinya. Adalah orang tua menjadi guru, menjadi pembimbing, menjadi penasehat. Dan hendaknya orang tua mengingat tentang tanggung jawab terbesarnya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian sendiri dan keluarga kalian, wa ahlikum nara, dari api neraka. Menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari api neraka tentu nggak ada caranya kecuali dengan mengajarkan agama, dengan menjalankan agama. Karena dengan agama inilah kita akan terhindar dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ada orang yang mereka sering sekali urusan masuk surga, masuk neraka itu urusannya Allah Ta'ala. Iya betul. Tetapi Allah menjadikan jalan ke surga itu dengan ajaran agama ini. Bukan dengan tidak peduli tentang agama. Kalau Anda betul-betul ingin meraih jalan ke surga, ya jalannya jalan agama. Hanya dengan ini agama ini orang untuk mendapatkan jannah dengan rahmat Allah Ta'ala dan dengan karunia Allah Ta'ala. Sehingga kewajiban pertama kita untuk betul-betul kita selamat dari neraka adalah mempelajari agama. Mempelajari agama. Demikian pula ketika kita memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan keluarga dari neraka, ajarkan agama. Mengajarkan agama kepada ini keluarga.
Ini kewajiban laki-laki khususnya. Ini pemimpin rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ada pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban dengan kepemimpinan Anda. Dan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki lah pemimpin bagi perempuan. Laki-laki pemimpin bagi suami. Kemudian di rumah tangga secara umum pemimpin adalah laki-laki, suami, dan seorang ibu menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, pengelolaan itu kehidupan di rumah tangganya, anak-anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban juga. Maka setiap kita hanya mempersiapkan diri sebagai para pengemban tugas amanah, di antaranya untuk mengelola rumah tangga, yaitu dengan mengajarkan agama Allah SWT, mendidik bagaimana manusia berjalan atas agama Allah SWT, karena ini merupakan jalan keselamatan untuk menuju Allah SWT. Luqman, satu di antara contoh sosok pengajar, guru yang memberikan nasihat-nasihat, dan agama itu nasihat, ad-dinu nasihat. Dan nasihat itu di antara maknanya adalah ketika ditujukan kepada para makhluk, iradatul khairi liman suh. Kalau Allah Nabi katakan, yaitu kehendak baik kepada orang yang dinasihati. Kalau Nabi katakan ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, wali kitabi, wali rasuli, wali aimatil muslimin, wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Bagaimana kita menasihati Allah, menasihati kitabnya, menasihati rasulnya? An-nasiha al-khulus, an-nushu, bening, jernih, murni. Artinya bersikap yang tepat, yang benar, yang bening kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Kepada Allah, yaitu mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, memwujudkan ubudiyah yang murni kepada Allah Ta'ala. Ini adalah bersikap tepat kepada Allah Ta'ala, bersikap bening, karena itu haknya Allah Ta'ala. Kepada kitabnya, mengimaninya, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya. Dengan Rasul juga demikian, mengimaninya, mentaatinya, mengikutinya. Ini sikap yang tulus kepada Allah, kitab, dan Rasulnya. Kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada kaum muslimin secara umum, yaitu dengan memberikan nasihat bagaimana memiliki semangat mereka mendapatkan kebaikan. Kehendak untuk memberikan kebaikan, kehendak baik kepada orang yang dia nasihati. Sehingga memberikan nasihat itu tujuannya untuk kebaikan yang kita nasihati. Di sini, di antara sosok yang kita ambil contohnya adalah Luqman al-Hakim, seorang ayah yang dikenal al-Hakim, yaitu bijak, sangat bijak, ya tepat dalam tindakan-tindakannya itu, hikmah sendiri. Di antara maknanya adalah ini fi'lul lati yang bagi fi waqti lati yang bagi ala wajhil ladzi yang bagi. Ini sikap yang tepat, perbuatan yang tepat di waktu yang tepat dengan sasaran yang tepat. Ini intinya memiliki ketepatan bersikap. Memiliki ketepatan bersikap. Dan itu semuanya tentu dengan yaitu ilmu, dasarnya ilmu. Tidak akan bisa bersikap tepat kecuali orang mereka betul-betul mereka yang berilmu, dan Allah berikan padanya itu sikap, yaitu hikmah. Dan Luqman ini para ulama berbeda pendapat. Apakah dia nabi atau rajulun saleh, abdun saleh? Tapi mayoritas para ulama yaitu Luqman adalah bukan seorang nabi, akan tetapi adalah abdun saleh, yaitu hamba Allah yang saleh, rajulun saleh, yang Allah berikan hikmah kepadanya. Ini ketepatan dalam berbicara, ketepatan dalam bersikap, ketepatan dalam bertindak, ketepatan dalam mengambil keputusan, dan semisalnya. Dia seorang ini berkulit hitam yang memiliki ini perkataan-perkataan yang bijak. Di antaranya Allah sebutkan di dalam Al-Quran ini, walaqad ataina Luqmana al-hikmata. Allah dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman yaitu hikmah. Orang yang Allah berikan hikmah kepadanya, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah perkara yang sangat besar.
Maka dikatakan dalam suatu ayat, Allah katakan, yu'til hikmata ma yasha, wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah kepada orang Allah kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Karena dia telah dibukakan Allah berbagai macam pintu kebaikan-kebaikan dengan sikap hikmahnya itu, atau dengan hikmah yang Allah berikan kepadanya itu. Sehingga hikmah ini ada perkara barang sangat mahal. Nikmat yang sangat ini tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, "Anishkur lillah." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada Luqman, yaitu sebuah nikmat, yaitu pemberian Allah tentang hikmah, maka layaknya nikmat itu diiringi dengan syukur. Pemberian nikmat Allah itu diiringi dengan syukur. Anishkur lillah, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukurnya itu sendiri dalam rangka untuk memancing nikmat Allah yang lainnya. Karena la in syakartum la asidanakum. Seandainya kalian betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan tambahkan nikmat ini kepada kalian tersebut. Sehingga kata para ulama, qayyiduni ambi syukri. Ikatlah nikmat Allah itu dengan syukur. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada Anda hilang. Hilangnya nikmat dengan beberapa sebab. Hilangnya nikmat itu dengan beberapa sebab. Di antaranya dengan dia tidak mensyukuri nikmat tersebut. Dia mengingkari nikmat tersebut. Maka ketika Allah telah berikan nikmat pada seorang, dia betul-betul syukuri. Nikmat semangat belajar, nikmat semangat membaca Al-Quran, nikmat ke majelis ilmu, nikmat ketika membaca Al-Quran, nikmat ketika salat, nikmat ketika dia beribadah, nikmat ketika dia berpuasa, nikmat ketika dia berdakwah, semangat dia dalam berdakwah. Nikmat ini semuanya nikmat. Ini bisa hilang kalau seorang tidak memelihara. Yang tadinya Masya Allah merasakan sejuknya salat, sejuknya qiraatul Quran, sejuknya dia itu beribadah kepada Allah, ini bisa lenyap. Sehingga tidak merasakan lagi nikmatnya baca Quran, tidak merasakan lagi nikmatnya ibadah, salat, ketaatan, menjadi kering. Ini diantaranya hilangnya seperti juga dengan beberapa ini dengan sebab-sebab yang dia lakukan. Sehingga hendaklah menjaga nikmat dengan bersyukur kepada Allah SWT. Mensyukuri nikmat Allah, kata para ulama, rukunnya syukur itu 3, yaitu lisan, hati, kemudian perbuatan kita. Hati kita meyakini bahwa nikmat yang kita terima itu semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang Anda terima, semuanya itu datangnya dari Allah Ta'ala. Tidak ada satu nikmat yang Anda rasakan kecuali nikmat itu datangnya dari Allah Ta'ala. Yang kedua, lisan kita mengucapkan, menisbatkan nikmat kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sehingga dia menisbatkan nikmat kepada Allah SWT. Tidak dia menisbatkan kepada selain Allah Ta'ala, karena semua nikmat datangnya dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, yaitu menjadikan nikmat itu dalam rangka untuk ketaatan dan mendekat kepada Allah Ta'ala. Itu rukun nikmat, rukun bersyukur. Orang yang akan bersyukur demikian apabila dia mempunyai seperti itu. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, Allah banyak mengingatkan kepada kita nikmat-nikmat itu hendaknya diiringi dengan syukur. Ketika Allah ingatkan yaitu Maryam, ya Maryam inna Allah astafaki wattaharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, Allah telah memilih engkau, menyucikan engkau, dan memilih engkau di atas seluruh wanita yang ada di alam semesta. Maka Allah pun perintahkan kepada Maryam, wasjudi warka'i ma'arraqi'in, sujudlah kamu, rukulah kamu bersama orang yang ruku. Allah ketika menyebutkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam tentang nikmat risalah, ya Musa inni istafaituka 'alal nasi birisalati wa bikalami. Oh ya Musa, sungguhnya aku telah memilih engkau
di antara manusia dengan risalahku dan dengan kalamku, perkataanku kepadamu. Sehingga dikatakan, dikenal Musa dengan kalimullah, kalimur rahman. Apa yang Allah perintahkan? Wakum minasyakirin. Jadilah Anda termasuk orang yang bersyukur. Ketika Allah ingatkan tentang Daud dan Nabi Allah Sulaiman, yaitu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Daud dan Sulaiman, lalu apa perintahnya itu? I'malu ala Daud syukran. Beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukurnya kepada Allah SWT. Kepada orang Quraisy Allah ingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syitai wasyaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanu min khauf. Perjalanan dagang Quraisy ke negeri-negeri yang mereka musim dingin, musim panas. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Quraisy, mengingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Apa perintah Allah? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Rabbnya rumah ini. Ini Rabbnya Ka'bah Allah Ta'ala. Nabi ketika Allah sebutkan juga nikmat, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Telah kami berikan kepada engkau yang Muhammad nikmat al-kautsar, telaga kautsar dan nikmat yang banyak. Maka salatlah untuk Allah dan berkorbanlah. Sehingga semua nikmat itu hendaknya diiringi dengan yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang syukur ini akan yaitu yang syukur ini dia akan mengikat nikmat-nikmat tersebut. Ketika Allah mendatangkan perintah aniskurlillah agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan bahwa wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Kalau seorang itu bersyukur, syukurnya itu untuk diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil alamin. Allah enggak butuh kepada makhluk dalam bentuk apapun. Kalau Allah perintahkan makhluk ini beribadah kepada Allah, itu keuntungannya kembali kepada makhluk. Kalau Allah perintahkan makhluk ini bersyukur kepada Allah, maka keuntungannya kembali kepada ini makhluk. Allah sama sekali nggak butuh. Dan Allah memerintahkan ini semuanya demi kebaikan makhluk itu sendiri. Dan sebuah diskusi yang sangat jelas, Allah katakan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin dari pertama sampai yang terakhir, entah berapa triliun manusia dan jin jumlahnya, semuanya di puncak-puncak ketakwaan, di satu hatinya manusia yang paling bertakwa, Allah tidak akan menambah seperti itu kerajaan Allah Ta'ala. Sebaliknya saja manusia dan jin itu yang pertama sampai yang terakhir, semuanya mereka ini durhaka kepada Allah, di puncak kedurhakaan kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kerajaan Allah Ta'ala, kekuasaanku. Sehingga Allah tidak terpengaruh dengan ketakwaan dan kemaksiatan hamba. Kalau dia bersyukur untuk dia sendiri. Man amila salihan fali nafsi, wa man amila salihan fali anfusim yamhadun. Barang siapa beramal saleh, maka amal salehnya itu kemana keuntungannya itu? Li nafsi, fali nafsi. Ya untuk dia sendiri. Untuk dia sendiri. Kalau dia berbuat baik, kebaikannya itu kembalinya untuk dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kalian kafir, kalau kamu kafir, barang siapa yang kafir mengingkari nikmat Allah Ta'ala, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya, kekafiran dia itu enggak ngaruh. Allah tetap Maha Kaya, Allah tetap Maha Terpuji. Allah tetap tidak atau enggak butuh sama sekali dengan para hamba. Allah ketika menggambarkan kekayaan Allah Ta'ala, kekayaan dari sisi Allah enggak butuh para hamba, dan kekayaan dari sisi seandainya manusia semuanya minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Bagaimana kekayaan Allah Ta'ala itu? Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum
qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza utilal bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir mereka berdiri di satu lembah, kemudian semuanya minta kepadaku, setiap permintaannya aku kabulkan, maka tidaklah berkurang kekayaanku kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan. Gak ada artinya sama sekali. Ini gambaran kekayaan Allah Ta'ala. Sehingga layak Allah disembah oleh para hamba. Allah yang akan mencukupi semua permintaan para hamba. Hamid, Allah maha terpuji. Allah maha terpuji. Seandainya manusia dan jin semuanya kufur kepada Allah, Allah tidak akan tercela. Tetap terpuji. Tetap Allah terpuji. Sehingga betul-betul ini menunjukkan kesempurnaan Allah yang mutlak, yang total, yang sama sekali tidak membutuhkan kepada para makhluk dalam bentuk yakni apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan tentang Luqman. Nasihat-nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman, rajulun saleh, seorang hamba Allah yang saleh, mengatakan kepada sang anak dalam rangka memberikan nasihat. Kewajiban orang tua untuk membimbing sang anak. Kewajiban orang tua untuk mengarahkan sang anak. Bahkan terbentuknya kepribadian sang anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan orang tua. Sebagaimana Nabi tegaskan dalam sebuah hadis yang telah sering kita dengar, kullu mauludin yuladu al-fitrah, setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian fa'abawahu yuhawidanihi ayunasranihi ayumajisanihi, orang tuanya lah, bapaknya lah yang membuat dia itu, orang tuanya membuat dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya pendidikan orang tua itu sangat dominan. Sangat dominan. Dan anak adalah amanah. Anak adalah amanah. Di mana orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat kelak berkaitan amanah anak ini. Sehingga anak di satu sisi adalah ujian, fitnah. Kemudian anak juga merupakan nikmat. Anak juga merupakan ujian dari Allah SWT. Amanah yang Allah amanahkan pada manusia. Sehingga Allah ingatkan jangan sampai manusia dilalaikan dari Allah gara-gara anak. Karena anak bisa menjadi fitnah yang melalaikan dari Allah. Anak bisa menjadi ujian bagi orang tua, yang kadang orang tua menjadi pelit, menjadi pengecut, menjadi itu semuanya karena anak, sehingga dia tidak belajar lagi, tidak berdakwah lagi, tidak berjihad lagi, tidak berkorban lagi, karena ini demi anak. Ini menjadi anak membuat dia pengecut, membuat dia bakhil, membuat dia pelit, membuat ini dia kemudian tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Luqman dalam memberikan atau dalam rangka memberikan wasiat mauidhah pelajaran kepada anak-anaknya. Dan demikian orang tua senantiasa berharap kebaikan bagi anak-anaknya agar anaknya tumbuh berkembang dalam suasana mereka ini menjadi orang-orang saleh, karena anak aset yang sangat besar bagi orang tua. Anak aset yang bisa mendoakan orang tua setelah dia meninggal. Anak bisa membuat orang tua ini surganya ditinggikan derajatnya karena sang anak. Anak bisa menjadi penghalang orang tuanya masuk neraka. Ini adalah sehingga betul-betul anak merupakan aset. Maka jadikan anak Anda aset untuk meraih sesuatu yang besar. Sama-sama keluar biaya. Menjadikan anak itu rusak dan menjadikan anak itu baik, sama-sama mengeluarkan biaya. Sama-sama juga korban perasaan. Sama-sama juga banyak mengorbankan sesuatu dari diri kita. Sama-sama kita yaitu berkorban dengan segala macam apapun itu. Maka setting anak untuk betul-betul menjadi anak yang saleh, sehingga menjadi aset orang tua yang luar biasa, apalagi setelah kematiannya. Maka di antara
ungkapan-ungkapan para Nabiullah, seperti Nabiullah Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku menegakkan salat dan juga anak turunku. Sehingga anak turunnya disertakan dalam doanya itu. Ya, doa ini ibadur rahman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur rahman doanya, ya Rabb, berilah kami istri dan anak yang menjadi penyejuk mata kami. Karena kemudian juga doa wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah anak turunku. Ini adalah perhatian untuk betul-betul mengharapkan anak turunnya itu, generasinya itu menjadi generasi yang saleh, salehah, betul-betul nanti akan memberikan manfaat besar kepada orang tuanya. Sekarang apa di antara isi nasihat Luqman? Dan Luqman mengawali dengan ya bunayya. Wa idh qala Luqmanu libni wa huwa ya'idhuhu ya bunayya, ya anakku. Kalimat ya bunayya sama dengan juga kalau anak ayah ya abati, kalimat yang menunjukkan kelembutan, menunjukkan rasa kasih sayang yang sangat tinggi, sehingga hubungan orang tua dengan anak adalah hubungan yang menjadi orang yang dengan kelembutan. Dan betul-betul memberikan nasihat yang tulus. Anak terbimbing pada kebaikan-kebaikan. Nasihat orang tua kepada anak itu dalam rangka untuk benar-benar kebaikan sang anak. Dalam rangka untuk betul-betul kebaikan sang anak. Sehingga orang tua ketika memerintahkan, ketika melarang, itu semuanya yaitu berkaitan dengan kebaikan, yaitu sang anak. Harus betul-betul dia punya kesadaran penuh bahwasanya apa yang dia nasihatkan pada anak ini dalam rangka kebaikan sang anak. Sehingga dia berusaha mencari cara yang terbaik pula agar anak itu bisa tumbuh berkembang menjadi baik. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Baina, jangan menyekutukan Allah, sungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Ini adalah wasiat pertama yang diberikan, yang Luqman sampaikan pada anaknya. Jangan musyrik, ini yang pertama. Ini akidah, pendidikan akidah yang harus pertama kali ditanamkan, yaitu kewajiban mentauhidkan Allah SWT. Kewajiban untuk mentauhidkan Allah SWT. Ini seperti yang telah kita sampaikan secara umum dalam pembicaraan masalah tentang dakwah akidah. Akidah ini menjadi kewajiban kita pertama kali untuk mewujudkan dalam kehidupan, kewajiban dalam keluarga, pendidikan, kewajiban pertama dalam dakwah kepada manusia, kewajiban pertama adalah mengenalkan mereka agar bisa mentauhidkan Allah, dan betul-betul penegasan ini jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik. Ini adalah misi pertama dan utama dari awal sampai akhir, adalah bagaimana menegakkan akidah tauhid dalam kehidupan manusia. Dan ini merupakan kunci dalam beragama. Tidak boleh kita tinggalkan pendidikan tauhid ini, termasuk para anak-anak dengan segala macam cara. Nabiullah Muhammad SAW bagaimana ketika mengajari Ibn Abbas yang masih umur 9 tahun, diajari akidah-akidah yang sangat besar, yang sangat penting. Ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujak. Wahai gulam, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, Allah akan dapatkan di depan kamu. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini pelajaran tauhid. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ini pelajaran tauhid. Sehingga ditanamkan tauhid jadi dini. Dengan tentunya dengan kadar ini sesuai dengan kadar akalnya si anak. Tetapi menanamkan tauhid adalah sejak dini, mengenalkan Allah, mengenalkan siapa itu Allah, mengenalkan kewajiban dalam bertauhid, meninggalkan perbuatan syirik. Dan syirik ini kezaliman, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik kezaliman yang paling besar. Syirik zalim yang paling besar. Para ulama menjelaskan tingkatan zalim ada 3. Zalim kepada diri kita sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah Ta'ala. Zulmul abdi li nafsi, zulmul abdi li ghairi, zulmul abdi lillah. Zalimnya hamba kepada diri sendiri bentuknya maksiat. Maksiat itu kezaliman karena dia telah menyuguhkan sesuatu yang busuk, yang rusak, yang jelek, yang akan mencelakakan dirinya. Yang kedua, zalim yang la yutrak, yang tidak akan dibiarkan Allah Ta'ala, zalim pada orang lain. Zalimnya hamba kepada orang lain, menahan haknya manusia,
Ini zalim yang tidak akan dibiarkan, akan Allah selesaikan. Kalau dunia belum selesai, di akhirat kelak akan diselesaikan dengan cara membayar kezaliman dia dengan pahala amal saleh yang dilakukan. Kalau dia punya. Belum selesai membayar kezalimannya, maka keburukan orang lain diambil untuk digabungkan dengan keburukan dia. Itulah yang namanya kebangkrutan yang hakiki. Muflis, yang disebut Nabi dengan istilah muflis, bangkrut. Dan inilah bangkrut yang hakiki. Kemudian zalim kepada Allah Ta'ala bentuknya syirik. Kenapa dikatakan zalim? Iya, dia telah menzalimi hak Allah Ta'ala. Hak ubudiyah, hak beribadah, memberikan persembahan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Hak ubudiyah, haknya Allah yang paling pokok adalah ditauhidkan oleh hamba ini. Sehingga ketika hamba ini tidak mentauhidkan Allah, maka dia telah melakukan kezaliman, dan jenis kezaliman ini kezaliman yang paling besar. Yang kalau dia sampai mati tidak bertaubat, dia tidak akan diampunkan dosanya. Kalau dia sampai mati di atas syirik dan bertaubat, dia akan masukkan neraka dan kekal di dalam neraka. Kemudian kalau dia yaitu mati di atas kesyirikan, maka dia akan menghancurkan seluruh amal kebaikan-kebaikannya. Ini ada orang mereka mati di atas ini kesyirikan. Kemudian masalah mereka nasihat tentang masalah kesyirikan itu. Dan syirik tentunya dengan segala perkaranya, cabangnya, syirkun akbar, syirkun asghar, semuanya hendaknya menjadi pelajaran yang diperhatikan untuk benar-benar dibersihkan dari hati seorang. Gerakan pembersihan hati dari syirik dengan segala macam cabangnya, syirkun akbar, syirkun asghar, itu karena berkaitan dengan kesempurnaan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus menjadi pelajaran pertama, pendidikan pertama. Dan Allah yang Allah inginkan dengan ibadah kita adalah tauhid yang murni, bukan sekedar beriman kepada Allah, bukan beribadah kepada Allah semata, tapi beribadah yang ditauhidkan. Ini tugas kita yang paling pokok adalah itu. Sehingga ini adalah tugas yang paling pokok dalam kehidupan kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mereka menegakkan tauhid, Allah janjikan segala macam keutamaan yang sangat besar. Dan pembicaraannya di tempat yang lainnya, penjelasan berkaitan masalah tauhid dengan segala pernak-perniknya, keutamaannya, yang jelas tidak ada amalan yang lebih utama dibandingkan dengan tauhid. Orang punya tauhid intinya punya kunci untuk dia mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Orang tidak punya tauhid, dia tidak punya kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena tauhid adalah ini kunci untuk mendapatkan jannah, bahkan jannatul dunia dan jannatul akhirah. Kemudian wasiat berikutnya adalah wasiat berkaitan dengan birrul walidain. Wasiat untuk benar-benar menegakkan yaitu bakti kepada kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkuri wa liwalidayk ilayal masir. Kami wasiatkan kepada manusia agar mereka ini terhadap kedua orang tuanya hamalathu ummuh, lalu menegaskan di antaranya adalah di mana ibunya telah mengandung dia wahnan ala wahnin, dari hari ke hari semakin lemah. Ya, namanya orang hamil semakin membesar membuat semakin lemah ini kondisi orang tuanya, sehingga harus berbagi makanan juga dengan anaknya, dengan janinnya, sehingga kadang-kadang seorang ibu harus tidak berpuasa karena demi janin. Ini adalah semuanya berkaitan dengan yaitu apa yang Allah ingatkan tentang perjuangan para ibu dalam mengandung sang anak. Bapak-bapak ini juga punya yarkoso juga mengurus anak, tetapi tidak serkoso ibunya. Artinya ibu itu lebih banyak susahnya dalam hal perkara ini mengurus anak, dari mengandung, kemudian melahirkan, kemudian merawat hariannya itu, yaitu ngomong setiap hari, terus gendol kepada dia sampai yaitu umur 2 tahun, yaitu dalam pengasuhan. Ini sesuatu yang bisa kita lihat sehari-hari, sehingga bagaimana seorang ibu betul-betul ini
memiliki kebaikan yang sangat luar biasa kepada ini sang anak. Belum nanti perasaan ibu kepada sang anak yang selalu pasti sang ibu akan ini memenangkan semua keinginan sang anak demi sang anak. Ini adalah yang ada pada ibu. Sehingga Allah ingatkan, ibu kamu dulu begitu. Ibu Anda dulu adalah begitu. Dia mengandung dengan penuh kelemahan, dari hari ke hari tambah lemah, kemudian juga yaitu menyusui dalam 2 tahun, maka Allah perintahkan anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah dulu. Karena Allah yang telah menciptakan Anda, telah merawat Anda dalam sebuah kenikmatan ketika dalam kandungan. Ini semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala yang membentuk Anda, menganugerahkan Anda kekompletan tanda pada Anda. Pertama adalah syukur kepada Allah Ta'ala karena sumber kenikmatan Allah Ta'ala. Termasuk seorang ibu yang dengan kasih sayang merawat anaknya, itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Maka pertama kali syukurnya kepada Allah Ta'ala. Baru kemudian kepada ini kedua orang tuanya yang telah merawat dia dari kecil. Ilayyal masir, dan kepada kami akan kembali. Kewajiban berbakti pada orang tua datang setelah kewajiban bertauhid. Bahkan selalu Allah gandengkan antara tauhid berbakti pada birrul walidain. Sungguhnya Allah gandengkan salat dengan zakat. Allah gandengkan itu menunjukkan bahwasanya ini adalah perintah yang sangat besar. Yang sangat besar. Dan dikaitkan dengan ilayyal masir, kala kepadaku akan kembali. Kepadakulah ini tempat kembalinya. Amaliyah yang kita lakukan ini akan kita betul-betul petik buahnya itu ketika dari kiamat kelak. Kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita sehingga Allah ingatkan kalian akan kembali kepadaku dulu. Sehingga betul-betul dipersiapkan baik-baik apa yang akan kita tunjukkan di hadapan Allah Ta'ala tentang yaitu bakti kita pada orang tua. Bakti kepada orang tua semasa hidupnya dan semasa meninggalnya ketika dia seorang muslim. Semasa hidupnya bagaimana dia berbuat baik semaksimal mungkin, dan Allah mengatur dengan rinci berbakti orang tua. Dari sampai tidak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat kalimat yang dianggap kalimat jelek yang tingkatannya paling ringan, tidak boleh kita ucapkan untuk orang tua. Wala taqul lauma uffin. Jangan kamu ucapkan untuk keduanya uff. Kalimat uff itu kalimat jelek yang paling ringan tingkatannya. Tidak boleh kita ucapkan untuk orang tua. Sejengkel apapun kita dengan ini orang tua. Dan ini merupakan kewajiban yang telah Allah wajibkan pada kita sekalian. Berkaitan dengan muamalah kepada makhluk, maka yang pertama kali wajib untuk kita wujudkan kebaikan kepada ini muamalah kepada orang tua kita. Kemudian Allah ingatkan berkaitan dengan hak-hak orang tua itu, Nabi terangkan dengan rinci dalam hadisnya, antara ibu dan ayah yang prioritas yang mana? Yang prioritas adalah pertama ibu. Sehingga Nabi ketika ditanya, yaitu kepada siapa? Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya Rasulullah, manusia yang paling berat aku persahabati dengan baik, aku temani dengan aku bergaul dengan baik siapa? Ummuk, ibumu. Thumaman ummuk, ibumu. Thumaman ummuk, ibumu, sampai 3 kali. Baru kemudian thumma abuk, kemudian bapakmu. Sebab kesulitan ibu berkaitan anak jauh lebih besar dibandingkan dengan bapak. Kalau bapak melahirkan dengan enak, ibu melahirkan dengan rekoso. Bapak mengandung ringan, ibu mengandung berat. Ini adalah termasuk pengasuhan dalam 2 tahun, menyusui, ini semuanya ada pada ini ibu. Kemudian berikutnya Allah mengajarkan berkaitan dengan yaitu bagaimana ketika orang tua kita ini memerintahkan kita untuk berbuat buruk. Ini berbuat syirik, berbuat durhaka kepada Allah SWT. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau kedua orang tua Anda itu memerintahkan Anda untuk yaitu menyekutukanku, mana salah bi ilm, yang tidak memiliki ilmunya tentang masalah itu,
Ini syirik itu kebodohan, tidak ada hujah yang membenarkan perbuatan syirik. Maka apa kata Allah? Ini wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bil fala tuti'uma. Jangan kamu taati keduanya itu. Jangan kamu taati. Karena ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah Ta'ala. Ketaatan kepada makhluk itu muqayyad, bersyarat. Apabila ketaatannya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah SWT. Maka ketika Allah perintahkan kita mentaati Allah dan Rasulnya, Allah katakan dengan atiullah wa atiur Rasul. Ketika Allah perintahkan ketaatan ulil amri tanpa ati Allah, tanpa ati ulil amri, tetapi ini wa ulil amri minkum. Dan taatilah ulil amri di antara kalian. Artinya ketaatan ulil amri itu muqayyad, bersyarat. Jika ketaatannya tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila ketaatan kepada ulil amri itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita taat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kaidahnya itu tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Itu kaidah yang mesti kita ini pahami. Termasuk orang tua. Ini fala tuti'uma, jangan kamu taati keduanya itu. Karena ini berkaitan dengan haknya Allah Ta'ala. Yaitu hak untuk ditauhidkan, hak untuk ini didahulukan. Adapun orang tua adalah makhluk, kewajibannya juga adalah juga mentauhidkan Allah Ta'ala. Sehingga ketika orang tua, walaupun dia orang tua memerintahkan syirik, kita tidak boleh mentaati kedua orang tua kita. Tapi ketidaktaatan kepada orang tua ini bukan berarti kemudian kita berlaku jahat pada orang tua. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah Anda pergauli keduanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tetaplah Anda pergauli keduanya dengan cara yang baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, walaupun orang tua kita ini sampai bahkan dia kafir musyrik dan memerintahkan kita musyrik, kita tidak boleh mentaatinya, tapi kita tetap berbuat baik pada orang tua. Berbuat baik dalam perkara duniawi. Melayani, membantu, yaitu memenuhi kebutuhannya. Ini yang tetap kita harus dilakukan pada orang tua. Dan ini sekaligus di antara bentuk yaitu bagaimana Islam mengajarkan al-wala wal bara. Al-wala wal bara, bahwa kewajiban kita untuk bara'ah kepada kekafiran dan kesyirikan itu tidak menghalangi kita berbuat baik kepada orang kafir. Wajibnya kita benci dengan syirik, benci dengan kekufuran, benci dengan penyimpangan. Wajibnya kita memusuhi kesyirikan, memusuhi kekafiran, tapi ini tidak menghalangi kita berbuat baik dengan mereka. Yang paling praktis contohnya adalah tadi orang tua yang memerintahkan pada kesyirikan. Kita wajib mengingkari, kita wajib tidak boleh kita wala, kita wajib bara dengan syirik dan para pelaku syirik. Tapi Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir dan musyrik yang tidak mengusir kita dari kampung halaman kita, tidak memerangi kita. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sehingga orang tua diantaranya harus tetap dipergauli dengan cara yang baik, walaupun dia memerintahkan kepada kita hal yang buruk, yang buruknya tidak boleh kita taati, tetapi kita tetap harus bergaul dengan baik kepada orang tua. Wasahibma fid dunya ma'rufa. Wattabi sabila wattabi man anaba ilayya. Wattabi man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang mereka kembali kepadaku. Ikutilah orang mereka kembali kepadaku. Yang wajib kita ikuti jalannya ada orang kembali kepada Allah Ta'ala. Ayat ini juga dijadikan dalil para ulama. Ini kullu sahabah munibuna ilallah. Semua para sahabat itu mereka adalah yang munibina ilallah, orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Maka wajibnya kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Ini dari sisi ini sedikit tambahan berkaitan dengan ayat ini tadi.
Karena semua para sahabat orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Kita wajib mengikuti jalan yang kembali kepada Allah Ta'ala, maka mengikuti jalannya para sahabat ada sebuah kewajiban, karena kita mengikuti jalannya orang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wattabi sabila man anaba ilayya. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'uma wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Wattabi sabila man anaba ilayya thumma yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan kami kabarkan kepada kalian semua yang kalian lakukan, yang kalian ini amalkan. Kemudian setelah Luqman yaitu memberikan wasiat berkaitan dengan birrul walidain, Luqman kemudian memberikan wasiat berkaitan dengan yaitu muraqabatullah. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bi Allah innallaha latifun khabir. Wa ina seandainya ini wahai anakku, sesungguhnya seandainya ada sebuah kebaikan yang ada di sakhra, padang sahara, yang ada di langit, yang ada di bumi, pasti Allah akan datangkan balasannya. Pasti akan Allah ini berikan, ini balasannya. Allah akan berikan. Allah itu latifun khabir. Allah itu latif, zat yang maha lembut. Perbuatan baik atau perbuatan buruk, sekecil apapun Allah latifun khabirun. Allah latifun khabirun. Allah khabir, zat yang maha detail pengetahuannya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Ta'ala. Allah latif, zat yang lembut. Sekecil apapun perbuatan baik Anda, pasti akan Allah balas. Dan sekecil apapun perbuatan buruk Anda, pasti akan pula Allah datangkan ini balasannya. Tidak ada semuanya yang sia-sia atau yang terluputkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelembutan Allah di mana kita menggiring kita kepada kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang Allah bukakan untuk kita. Dan termasuk latif, kelembutan Allah pula waspadai bahwasanya Anda boleh jadi mengeluarkan perbuatan buruk tapi dibiarkan terus oleh Allah sampai Anda kemudian terjebak dalam perkara besar yang membinasakan Anda. Ini penggiringan Allah kepada sesuatu yang membinasakan Anda. Allah zat yang maha lembut. Allah maha tahu semua yang dilakukan oleh manusia. Kemudian setelah setelah Luqman menasihatkan para anak pelajaran tentang muraqabah. Ini ada menunjukkan pelajaran muraqabah di mana Luqman ingin menanamkan kepada anaknya ini bahwasanya kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun perbuatannya itu diliput oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang terlepas dari Allah SWT. Ini pelajaran muraqabah. Allah senantiasa menyertai mereka, Allah senantiasa mengawasi mereka, tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah buah keimanan kepada Allah, pengagungan kepada Allah akan tertanam muraqabah. Setelah pelajaran yaitu tauhid, mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kenalkan muraqabah kepada para anak kita sehingga betul-betul mereka akan merasa terawasi, senantiasa dalam pengawasan melekat. Ini tentang Allah, tentang malaikat, sehingga mereka akan terawasi dengan keyakinan dia bahwasanya Allah melihat, mengawasi, meliput semua perbuatan dia, sehingga betul-betul akan menjadi sebuah bekal yang sangat bermanfaat berkaitan dengan kehidupan sang anak tersebut. Ini penanaman muraqabah, yang dimana muraqabatullah adalah dia akan menjadi kontrol yang paling hebat untuk menjadikan seorang dia tidak terjerumus dalam perbuatan yang buruk. Kemudian ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wa ina, tegakkan salat, kemudian beramar ma'ruf wa nahy munkar, dan bersabarlah atas itu semuanya. Dan ini perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat besar, sangat agung. Pendidikan untuk menegakkan salat. Maka kita tahu semuanya bagaimana perhatian
Allah, perhatian Nabi, perhatian para salaf berkaitan dengan masalah sholat. Mereka betul-betul mendidik anak mereka untuk betul-betul sholat. Itu sholat ini standar kebaikan dalam kehidupan. Orang sejelek apapun dia masih sholat, itu harapan baik. Ada harapan baik. Orang sejelek apapun, senakal apapun anak itu masih sholat, dia insya Allah akan ada harapan baik. Sehingga ajarkan sholat dan terus sholat agar mereka disiplin sholat. Jangan tinggalkan sholat, tegakkan sholat. Kemudian diajari bagaimana menyempurnakan sholat, zahiran wa batinan. Perhatian dengan salat, karena salat itu akan menjadi standar amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari kiamat kelak adalah salat. Itu yang berkaitan dengan haknya Allah Ta'ala. Salat yang baik, yang lainnya baik. Salat yang buruk, yang lainnya buruk. Salat ini betul-betul akan menjadi penjaga ini seorang muslim. Maka Nabi sampai katakan, batas antara muslim dan kafir itulah menegakkan salat, melakukan salat. Hanya ini dengan dia meninggalkan salat. Meninggalkan salat, para sahabat memandang tidak ada amalan yang mereka bersepakat ditinggalkannya menjadi kafir seperti salat. Sehingga salat itu pelajaran yang sangat penting. Wasiat yang betul-betul yang diperhatikan. Dan Allah dan Nabi-Nya bicara salat panjang lebar tentang masalah salat. Sehingga hendaknya salat betul-betul diperhatikan orang tua dalam mendidik anak. Anak dilatih salat, umur 7 tahun sudah mulai dilatih salat, 10 tahun nggak salat, ya dipukul, sehingga betul artinya pukulan pendidikan, sehingga betul-betul perhatian dengan salat itu sangat besar. Karena salat itu pengendali, agama seorang muslim. Imaduddin, pilarnya agama di tanah salat. Pilarnya agama adalah salat, dan syiar yang sangat kelihatan di agama adalah salat. Sehingga anak betul-betul dia diajarkan untuk menegakkan salat. Salat yang tegak zahirnya, tegak batinnya, sehingga dia khusyuk, dia menjaga, dia betul-betul terus melangsungkan terus-menerus, tidak dia tinggalkan. Ini kewajiban salat, kewajiban yang sangat besar sekali. Kemudian agar beramal ma'ruf nahi munkar. Bagaimana dia punya mental dai, mental penggerak, mental yang terus memerintahkan yang ma'ruf, mental marah yang mungkar, tegar. Dan ketika Allah wasiatkan wasbir ala ma asabak, ini menunjukkan pertama bahwasanya secara umum menegakkan semua kewajiban agama, sholat dan semisalnya itu semuanya adalah perkara yang berat, membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Karena di sana harusnya sabar menunaikan kewajiban, sabar meninggalkan larangan, sabar menanggung derita dalam melaksanakan itu semuanya. Dalam agama Allah membutuhkan ketiga kesabaran ini. Sehingga wajib kemudian kita betul-betul bersabar, menanamkan kesabaran. Dan secara khusus, sabar berkaitan dengan dakwah ilallah, sabar berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Anak-anak teman-temannya atau anak-anak kita dilatih untuk tetap memerintahkan yang ma'ruf pada teman-temannya. Waktu yang salat, tidak salat. Kemudian mau melakukan yang sesuatu yang mungkar agar mereka dilarang. Sehingga sejak kecil dilatih untuk memerintahkan yang ma'ruf, untuk melarang yang mungkar, sehingga terbiasa pula melakukan itu. Dan kemudian diajari, nanti kalau ada apa-apa yang menimpa berkaitan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar ini, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kebaikan, melarang yang mungkar, itu pasti orang juga banyak yang gak seneng, maka sabar. Tetap terus begitu. Itu ditanamkan dari kecil. Diajarkan kepada anak-anaknya itu. Sehingga akan menjadi karakter dalam kehidupannya, tumbuh berkembang seperti itu. Akan tumbuh berkembang seperti itu. Kemudian, berikutnya ayatnya, ini, wala tusair hatta kalinas. Dan jangan kamu palingkan, yaitu, jangan kamu palingkan muka kamu ketika Anda ingin berbicara kepada manusia, dari manusia. Jangan dipalingkan mukanya dari manusia ketika berbicara. Ini adalah bentuk kesombongan yang diajarkan atau yang diingatkan oleh, atau di antara adab yang diajarkan agama kita. Jangan sampai kita ini masuk pada orang yang seperti itu. Sombong, diantaranya dengan gaya bicara yang dia tunjukkan. Ya Allah katakan ini
Wala tusair khattaka linas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu palingkan muka kamu dari manusia kepada manusia. Kalau bicara dengan manusia, perhatikan adab kita berbicara pada manusia, perhatikan ini mukanya, artinya jadi orang yang tawadhu, jangan orang yang sombong karena meremehkan sehingga tidak gagas orang yang diajak bicara atau yang sedang berbicara dengan Anda. Anda merasa hebat, merasa besar, merasa tinggi, merasa ilmunya banyak, merasa ibadahnya banyak, merasa orang yang punya kedudukan tinggi sehingga meremehkan orang yang sedang bicara dengan Anda. Ini kesombongan yang demikian. Dan ini adalah keangkuhan yang terhina di dalam agama kita. Allah mengajarkan kita tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada para hamba Allah. Tawadhu kepada Allah yaitu dengan cara kita selalu tunduk dan patuh dengan setiap apa yang diperintahkan Allah, diajarkan Allah. Dan tawadhu kepada manusia ada ketahuan hati. Perhatian dengan manusia, menghargai manusia. Orang bisa dibuat sombong itu dengan hartanya, dengan keturunannya, dengan rupanya, dengan bahkan ibadahnya, dengan ilmunya, dengan kehebatannya, dia lalu sombong. Sombong ini bisa merusak apa yang menjadi kebaikan-kebaikan dia. Sombong adalah contohnya iblis, adalah ajarannya iblis, dan tawadhu adalah ajarannya Rasulullah. Allah perintahkan Nabi untuk tawadhu sehingga tidak saling menyombongkan satu dengan yang lainnya. Allah yang perintahkan Nabi, dan Nabi yang mengajarkan kita untuk tawadhu kepada siapapun, sehingga jangan pernah merasa ada kelebihan pada orang lain. Boleh jadi orang lain yang tidak Anda sangka-sangka itu punya kelebihan yang sangat besar di hadapan Allah SWT. Sehingga di antara membentuk karakter ketawadhuan, Anda setiap keluar rumah, setiap kita bertemu dengan orang, maka tanamkan kepada diri Anda bahwasanya Anda tidak lebih baik daripada si fulan. Boleh jadi si fulan yang Anda lihat itu lebih baik daripada Anda. Dia boleh jadi punya amalan yang Anda tidak punya. Ini mesti yang ditanamkan dalam diri kita, sehingga tidak menimbulkan keangkuhan dan kesombongan dan merasa hebat tentang dirinya, sehingga terjadi perendahan, peremehan kepada orang lain. Kemudian wala tamsi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan keangkuhan. Jalan itu, ini satu contoh saja, ini jalan, amal jalan. Orang berjalan dengan sombong ada. Dilihat orang jalan sombong itu kelihatan. Di motor itu sepet, nyesek kendodok, itu dilihat itu gembendal. Jalannya itu jalannya orang sombong, membuat muntah melihat orangnya itu. Penampilannya sombong, cara jalan yang sombong, cara jalan yang gembendal. Hendaklah ya ini berjalan dengan yaitu di muka bumi dengan yaitu tawadhu, dengan penuh ketawadhuan. Ini tidak itu jalan di muka bumi jangan dibuat dengan penuh ketawadhuan, bukan sombong. Karena ada jalannya orang yang sombong, kelihatan jalannya orang yang tawadhu, yang ini jalannya orang yang mereka betul-betul menunjukkan akhlak yang baik. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka dengan orang mereka menyombongkan diri, orang yang sombong lagi membanggakan dirinya itu. Waqsid fi masyika. Waqsid fi masyika. Sederhanakan jalanmu. Jalan itu biasa-biasa saja. Maksudnya jalan itu biasa-biasa saja. Jangan jalan yang aneh-aneh. Ya cepat banget juga jangan, lambat banget juga jangan, biasa-biasa, sederhana. Ini juga sesungguhnya ajaran umum agama kita. Kita diperintahkan yaitu tawadhu, akhlak ini yang bagus, jalannya ini penuh dengan ketawadhuan, bukan jalan yang sombong. Ya waktu jalan, sombong dengan waktu jalan, sombong waktu kendaraan, naik motor, naik mobil, itu bisa membuat orang sombong. Tetaplah Anda tawadhu, punya adab-adab, sehingga hendaknya Anda mengetahui adab-adab orang yang berjalan dengan baik, orang yang berjalan dengan penuh ketawadhuan. Ya sebagaimana kalau dia pakai motor kepada orang yang jalan dia menyalami, orang yang pakai mobil dengan orang yang jalan dia menyalami, dia buka kaca mobilnya, dia perlihatkan akhlak baiknya, sehingga tidak menunjukkan keangkuhan ini dan kesombongan, nggak tahu adab. Kadang-kadang kita juga ini lepas kontrol dari adab, lewat di perkampungan, naik mobil, ngebut, mau kacanya nggak dibuka, kemudian itu bisa membahayakan. Ini adalah adab yang kurang diajarkan. Dan yang diajarkan adab-adab ini bagaimana berjalannya ibadur rahman, berjalannya hamba Allah yang Maha Rahman, yang mereka ini tidak sombong, tidak angkuh,
Kemudian sederhana. Ini sederhana, ini tidak iya-iyaan, tidak menunjukkan ini keburukan cara jalan. Waqsid fi masyik, waqdud min sautik. Suaranya rendahkan. Bukan rendah dibuat rendah-rendah yaitu kayak orang kaliren mau mati, tapi yaitu sederhana. Tidak juga tinggi omongannya sehingga nyentak-nyentak, ngegas-ngegas, yang biasa aja. Kecuali dibutuhkan waktu khutbah, kemudian waktu dia memberikan instruksi, waktu dia ada saat-saat suaranya dikeraskan, digas, dipertegas, tapi dalam suasana biasa hendaknya dia merendahkan suara, menunjukkan orang yang mereka ini tidak ingin mendominasi forum, tidak ingin dia kelihatan paling hebat omongannya, paling menguasai, tapi hendaknya tawadhu dalam omongan juga, yaitu merendahkan suara. In angkaral aswat ila sautul hamir, suara yang paling jelek itu adalah suara khimar. Setinggi suara kamu masih kalah dengan khimar. Sehingga kalau orang yang mereka ingin mendengar suaranya itu kayak khimar. Apalagi perempuan itu lebih mengerikan lagi. Perempuan suaranya kayak khimar sehingga didengar di mana-mana. Ini adalah sangat buruk sekali. Sehingga apalagi para wanita hendaknya pendidikan akhlak lebih ditekankan lagi. Bagaimana dia memiliki akhlak seorang wanita muslimah yang penuh dengan adab. Intinya diantaranya nasihat Luqman ini ada nasihat akidah, ada nasihat ibadah, ada nasihat akhlak. Dan itulah agama secara umum. Agama itu akidah, ibadah, akhlak. Akidah yang semuanya merupakan bentuk ubudiyah kepada Allah SWT. Yang pertama kali mesti ditanamkan kepada sang anak, kepada pendidikan para anak, kemudian kepada dalam dakwah kita, kepada manusia, pendidikan akidah, tauhid. Ini harus pertama dan utama dan tidak boleh dikesampingkan. Kemudian dari situ akan tumbuh segala macam kebaikan-kebaikan, karena tauhid itu akan menumbuhkan kebaikan. Sempurnanya tauhid akan menyempurnakan kebaikan. Sehingga kebaikan akan tumbuh berkembang sempurna dengan sempurnanya tauhid. Berkurangnya kadar tauhid akan mengurangi kadar kebaikan yang dilakukannya itu. Orang punya akidah yang bagus, dia akan punya semangat taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga hiasan akhlak, itulah yang diajarkan dalam agama kita, sehingga muslim hendaknya memperlihatkan dirinya adalah orang yang memiliki akhlak yang bagus. Karena sebaik-baik kita, orang yang paling bermanfaat bagi manusia dan paling baik akhlaknya. Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah pemilik akhlak yang sangat agung ya Rasulullah SAW. Dan ini yang Nabi ajarkan kepada kita semuanya. Semoga Allah memudahkan kepada kita dan menjadikan kita di antara orang-orang yang senantiasa perhatian dengan ajaran agama dan berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga lurus dari awal sampai akhir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Ada 30-an pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama, Bismillah. Ustadz, kenapa ya kadang ketika berbicara dengan teman kita bisa asyik, menikmati, tetapi ketika berbicara dengan orang tua sendiri malah kadang terkesan kurang menikmatinya, bosan dan lain-lain. Minta sarannya, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah ada yang hilang dalam pikiran kita, atau ada yang rusak dalam pikiran kita. Karena kita tidak melihat hasil akhir dari apa yang kita lakukan. Berkaitan dengan orang tua, hasil akhirnya surga dan pahala yang sekian banyak. Itu berkaitan sejauh mana tertanamnya iman dalam hati kita. Kalau kita ibaratnya itu ngambil tanah di tambang, kemudian kotor, ngosek-ngosek, tapi hasilnya emas, dia akan sangat menikmati. Sangat menikmati. Ini seperti juga dengan orang tua. Kalau dia tahu di baliknya berbuat baiknya orang tua, bagaimana dia bersikap dengan orang tua, bagaimana dia betul-betul berusaha untuk memuaskan, menyenangkan orang tua, dan itu yang dilihat pahala di balik itu, insya Allah dia akan menikmati. Tidak menikmati itu disebabkan karena ini rusaknya apa yang ada dalam diri kita, keimanan kita, cara berpikir kita, sehingga kita pun akan terbawa kepada kehidupan kita. Yang itu tadi adalah sedangkan asik dengan teman itu lebih banyak kepada syahwat. Karena sesuai dengan syahwat.
Sedangkan seorang muslim itu la yu'minu ahadukum hatta taba'a hawau lima ji'tu bi. Orang dikatakan mukmin yang sempurna apabila selera-seleranya itu sudah mengikuti wahyu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu kalau meresap itu akan membuat nikmatnya dia dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Coba dikoreksi imannya, dikoreksi imannya sejauh mana iman meresap dalam hati kita sehingga kita akan menempatkan semuanya pada tempatnya sesuai dengan urutan-urutan yang Allah jelaskan sebagai amaliyah keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berdakwah atau mendidik harus disertai sikap hikmah. Pertanyaannya, apa itu hikmah dan bagaimana kita mendapatkan sikap hikmah itu? Ya, hikmah seperti yang kita sampaikan secara sekilas tadi, hikmah itu adalah fi'lul lati yambaghi fi waqtil lati yambaghi ala wajhil lati yambaghi. Hikmah itu yaitu sikap yang tepat di waktu yang tepat, kemudian dengan sasaran yang tepat. Untuk bisa berbuat tepat seperti ini, diantaranya pertama adalah ilmu. Harus betul-betul punya ilmu sehingga bisa berbuat yang tepat sesuai dengan perkaranya. Karena ilmu sendiri artinya adalah idraku syai' ala ma huwa alaih. Mengetahui satu pada seperti hakikatnya, mengetahui satu sebagaimana hakikatnya. Sehingga orang yang berilmu dia akan menempatkan sesuatu dengan tepat. Ini letaknya di sini, ini letaknya di sini, letaknya di sini, menempatkan yang tepat ini membutuhkan ilmu. Memperlakukan dengan pas itu membutuhkan ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pengalaman juga. Pengalaman menangani kasus-kasus segala macam sehingga akan membuat dia semakin hikmah, semakin bijak, belajar dari pengalaman yang ada. Dengan semakin banyak semakin orang itu pernah mengalami sebuah peristiwa-peristiwa yang menjadi pelajaran bagi dia akan semakin bisa bersikap hikmah. Orang yang dari kecil merasakan susahnya hidup sehingga mengalami proses kehidupan yang sangat luar biasa, itu beda dengan anak dari kecil diloloh terus sampai gombloh, sampai gede, ngewer-ewer itu semuanya. Dia nggak pernah merasa kesulitan. Itu akan berbeda dengan orang yang punya pengalaman kesulitan hidup. Dia akan lebih bijak dalam mensikapi segala perkaranya itu. Maka Rasulullah SAW ketika sebelum menjadi Nabi, diantaranya adalah menjadi penggembala kambing. Menjadi penggembala kambing satu di antara proses pengalaman untuk memimpin manusia, mengenal karakter manusia, membutuhkan keberanian. Apa sih hubungan antara menggembala kambing dengan keberanian? Di zaman dulu kalau menggembala kambing itu yang dihadapi di antaranya singa-singa, serigala, sehingga membutuhkan keberanian. Jangan bayangkan menggembala kambing yang di sini di kandang, kemudian nggak ada marabaya. Kemudian juga bagaimana mengatur perasaan dia dari apa yang dia gembalakan itu, dan juga hikmah yang lainnya. Intinya bahwasanya untuk mendapatkan hikmah itu bisa diantaranya dengan ilmu, kemudian dengan pengalaman, kemudian dengan belajar banyak mendengar dari orang yang sudah berpengalaman, sehingga dia akan menjadikan sebagai bahan pertimbangan, dan itu merupakan bagian daripada ilmu. Dan tentu adalah tidak kalau pentingnya lagi adalah yang lebih utama lagi adalah pemberian Allah kepada orang tersebut bakat memiliki sikap yang hikmah. Tapi hikmah sikap yang bisa diusahakan. Ada yang muktasab, ada sikap yang betul-betul memang harus dicari, diusahakan, dan hikmah termasuk di antara sikap yang bisa diusahakan. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya sedikit panjang. Bismillah. Assalamualaikum. Gimana bila seorang suami yang sudah pensiun, uang pensiun digunakan untuk bangun kamar kos di tempat istri, tapi suami minta ganti uang sejumlah yang untuk bangun dengan alasan untuk beli rumah lagi yang nantinya juga untuk anak. Kemudian suami juga udah tidak memberi nafkah lagi karena sudah tidak bekerja, dengan harapan nafkah sehari-hari diambil dari uang pendapatan kamar kos milik istri dari tinggalan orang tua istri. Hanya saja dibangun pakai uang pensiun suami, tapi suami pun minta ganti uang sejumlah yang untuk bangun kamar kos tadi. Yang saya tanyakan, bolehkah seperti itu Ustaz? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya
tegakkan saja ta'awun 'alal birri wa taqwa, urusan keluarga diselesaikan bersama-sama, mana yang akan bisa menyelesaikan kebutuhan keluarga, kemudian hartanya itu dicatat baik-baik, harta suami, harta istri, itu yang mana yang harta istri, mana yang harta suami, nanti kaitannya dengan masalah warisan. Ini ketika suami mati, itu artinya menjadi harta warisan, siapa hak warisnya, demikian pula istri, sehingga akan jelas. Intinya aset-asetnya itu semuanya dicatat aja itu. Kalau umpamanya suami kemudian dia membangun kos untuk istrinya dan minta uangnya, berarti kan istri suruh membeli ini, atau ibaratnya ya bangun sendiri itu, hanya yang tadinya dipinjami uang suami, kemudian uangnya dikembalikan dalam bentuk dia kira bayarkan tadi. Ya kalau itu berarti kan milik istri, kemudian hasilnya dinikmati bersama-sama. Ya intinya yang kita ditumbuhkan, walaupun sudah pensiun, laki-laki itu tetap punya kewajiban untuk menafkahi, yaitu istri, karena menafkahi itu nggak berkaitan dengan ya ini jadi pegawai negeri atau nggak pegawai negeri, pensiun atau nggak pensiun. Dari sejak dia menikahi istrinya sampai matinya, dia punya kewajiban untuk menafkahi istri, dan istri tidak punya kewajiban untuk yaitu menafkahi diri dan keluarganya, kewajiban suami. Tapi istri membantu suami diperbolehkan. Kemudian harta istri tidak boleh kita ambil semena-mena. Harta istri adalah harta istri yang dalam merupakan haknya istri. Kemudian suami punya kewajiban membelanjai kepada istri, sehingga tetap ini harta istri nggak boleh kita udik-udik kecuali dengan izin sang istri tersebut. Sehingga bahkan istri yang kaya bisa zakat atau bisa sedekah dengan suaminya yang miskin. Tetapi suami yang kaya, sedekahnya nggak boleh kepada istri, karena istri merupakan bagian, atau zakatnya nggak boleh kepada istri, karena istri merupakan bagian tanggung jawab dia. Demikian intinya, tegakkan ta'awun 'alal birri wa taqwa dalam kehidupan berumah tangga. Tentang hartanya bisa dicatat dengan jelas, dipilah-pilah mana harta suami, mana harta istri. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, sebelumnya Ustadz mau bertanya, bagaimana menasihati adik-adik yang umurnya di bawah 10 tahun untuk beribadah karena biasanya masih susah diingatkan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya dengan mendakwai adik-adik kita yang kecil-kecil. Ya, lakukan pendekatan sesuai dengan yang bisa membuat mereka senang, mereka diperhatikan, mereka difasilitasi, mereka dinyamankan. Insya Allah dengan begitu dia akan gampang untuk yaitu diajak melakukan kebaikan-kebaikan yang kita arahkan. Tapi kalau kita kasar, keras, kemudian pelit, apalagi nggak ngasih apa-apa, perintah tok saja, sehingga merasa kayak diperbudak, ditekan, ini ya susah. Tapi kalau dilakukan pendekatan, dikapi dengan lembut, kemudian disenangkan, dinyamankan, kemudian dia merasa diuntungkan, segala macamnya, insya Allah akan lebih gampang untuk kita garap. Intinya ada pendekatan-pendekatan, kan dakwah adalah berawal dari pendekatan-pendekatan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menghadapi tetangga yang zalim? Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga yang zalim itu diantaranya adalah ujian. Ujian. Ya, bagaimana Anda berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk? Yang diajarkan dalam agama kita ini adalah kalau bisa kita ini berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Tingkatannya itu wa'fu, al-kadhiminal ghaidha, menahan marah. Kemudian wa'afina 'anin nas, memaafkan manusia. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik pada orang yang berbuat buruk tersebut. Dan di zaman Nabi ada pernah kasus ini tetangganya sangat buruk banget, sampai kemudian orang ini tidak kuat lagi menahan keburukan tetangga itu. Maka disarankan oleh Nabi supaya barang-barang itu dikeluarkan ke jalan, barang dia dikeluarkan ke jalan. Ini sampai kemudian orang tetangga-tetangga atau yang lainnya itu dia akan istilahnya melaknat kepada orang yang berbuat tetangga yang buruk tadi itu, sampai akhirnya tetangga yang buruk menjadi tobat dan dia kemudian yaitu menghentikan keburukannya. Intinya bagaimana Anda berbuat baik pada orang buruk tadi, memaafkan, kemudian menasihati, kemudian kalau perlu berbuat baik pada dia. Ya kalau susah sekali dan mengancam nyawa atau mengganggu, ya laporkan ke RT atau laporkan ke RW biar ditangani aparat ya kaitannya dengan keburukan dia. Intinya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya,
bagaimana kiat untuk istiqomah bertaubat? Karena saya selalu kembali berbuat dosa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mereka betul-betul bertaubat nasuha, maka insya Allah akan bimbing dia untuk bisa, ya ini kedepannya lebih baik lagi. Dan seandainya kita bertaubat jatuh lagi, boleh jadi taubat kita belum ikhlas. Pertama itu, sehingga taubat kita belum diterima oleh Allah Ta'ala ibadah sepenuhnya, sehingga membuat kita gampang jatuh lagi, karena hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan berikutnya? Artinya kalau dia bertaubat betul-betul, itu pasti buah berikutnya akan baik. Tapi kalau kita ini kelihatan bertaubat, kemudian kita jatuh lagi, itu menandakan mungkin kita kurang ikhlas dalam bertaubat, dan amalan kita ini belum diterima oleh Allah SWT, dan kita terus bertobat terus. Karena iblis betul-betul mau dibuat nangis dengan taubatnya para hamba. Dan usahakan minta kepada Allah Ta'ala, ini rawan, minta kepada Allah Ta'ala, jangan sampai Anda mati belum bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sehingga jadikan kematian di kedua kelopak mata Anda, biar Anda betul-betul juga ini betul-betul itu menjadikan perbuatan buruk Anda itu jangan sampai menjadi sul khotimah bagi Anda. Jangan sampai nanti pas dia berbuat buruk, mati saat itu, maka dia akan menjadi sul khotimah. Sehingga dia taubatan usahanya itu dibenahi, kemudian mohon kepada Allah Ta'ala, jangan sampai dia mati dalam keadaan sul khotimah. Yang jelas kalau begitu terjebak lagi, taubat lagi, terus begitu sampai iblis ini merasa bosan dengan perbuatan Anda, karena orang yang bertaubat membuat iblis menangis. Dia merasa hancur dengan istighfarnya hamba dan taubatnya hamba. Dan Allah suka dengan hamba yang terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting berusaha untuk taubatan nasuha. Jangan putus asa untuk taubat terus sampai Anda mati. Yang mudah-mudahan Anda meninggal dalam kondisi sudah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seluruh umat Islam wajib berdakwah seperti Nabi mendatangi manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha masata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Berdakwah itu intinya bagaimana mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Dan berdakwah ini tidak harus ceramah, tidak harus dia pidato di mimbar. Ada hadis Nabi yang menjadi motivasi bagi kita sekalian. Di antaranya adalah innallaha yudkhilu bisahmin wahidin al-jannata salasata nafar. Allah memasukkan dengan satu anak panah 3 golongan, Allah masukkan ke surga. Siapa itu 3 golongan itu? Satu, asani, orang yang mereka membuat anak panahnya yang dia berharap dengan itu kebaikan atau pahala dari Allah Ta'ala. Yang kedua, ar-rami, orang yang melemparkan anak panah, panahnya itu. Kemudian yang ketiga, orang yang membantu mengambilkan anak panah. Ini pelakunya beda-beda, dari yang membuat, dari yang melemparkan anak panah, dari yang membantu mengambilkan anak panah. Kita ambil peran yang bisa kita lakukan dalam dakwah. Yang jelas kita harus tahu dulu manhaj yang hak. Dengan pengajian-pengajian yang kita ikuti, kita tahu manhaj yang hak. Tapi kita nggak pintar ceramah, kita nggak punya hafalan, kita nggak bisa ngomong, kalau ngomong gembroblos, grontol-grontol, sehingga dia nggak bisa bicara. Tapi dia punya kemampuan IT, dia punya harta, dia punya kemampuan untuk menyebarkan, broadcast segala macam. Itu ambil peran yang bisa Anda lakukan untuk ikut menyebarkan dakwah sunnah, dakwah yang hak itu. Sehingga itu merupakan, sehingga jangan sampai Anda tidak punya andil sama sekali dalam dakwah. Dari nempel pamflet, menyebarkan pamflet, atau ngajak orang, diajak ke pengajian, dan seterusnya, itu semuanya insya Allah bisa dilakukan. Ambil peran yang bisa Anda lakukan. Yang penting Anda sendiri, orang yang sudah faham, harus faham tentang manhaj yang hak dalam beragama ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa syirik bisa diampuni oleh Allah? Dosa syirik yang sampai matinya tidak ditaubati, tidak diampunkan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia mati dalam kondisi bertaubat kepada Allah, dosa apapun akan diampunkan Allah. Syirik, zina, membunuh, segala macam, semuanya akan diampunkan Allah Ta'ala. Yang penting dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia mati belum bertaubat, syirik nggak diampunkan. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Ustaz, saya ingin bertanya,
Mengapa ustadz-ustadz yang mendakwahkan sunnah sering disebut Wahabi, bahkan dimusuhi, padahal mereka hanya mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sama dengan yang terjadi di zaman Nabi, provokatif untuk menjauhkan manusia dari dakwah yang hak. Karena kalau manusia, jangan kamu ikuti dakwahnya orang mengajak pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, manusia malah ngikut semuanya itu. Tapi kalau diprovokatif, jangan kamu ikuti dakwah Wahabi, sehingga kesannya dakwah ini dakwah sesat, nisbat kepada seseorang, di mana dia adalah ini gerombolan tersendiri, apalagi digambarkan tentang dakwah itu sangat buruk, kasar, bengis, kemudian penumpah darah dan sebagainya, sehingga orang mendengar itu sudah sudah antipati, gila ibaratnya itu. Ini adalah provokasi dari para musuh dan orang tidak senang dengan dakwah yang hak ini. Sehingga yang mereka tersinggung syiriknya, tersinggung bid'ahnya, tersinggung ya ini kepentingannya, dia akan mencari cara sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, ya ini nggak mungkin akan mengatakan jangan kamu ikuti laki-laki yang jujur, yang sidik, yang amanah, yang cerdas, yang mengajak beribadah kepada Allah, bertauhid. Enggak. Dikatakan aja Muhammad itu gendeng, Muhammad itu ya ini kadzab, Muhammad itu dia tukang dongeng dan sebagainya, sehingga untuk membunuh karakter Nabi dengan kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan. Semua yang mereka tuduhkan tentang Wahabi rata-rata dusta, bohong, dan sekitar provokatif semata-mata. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana bila saya memberitahu saudara-saudara saya untuk berhati-hati karena ada saudara jauh yang terkena gejala corona? Apakah saya salah karena yang terkena corona itu ingin merahasiakannya? Ya, sebenarnya sebagaimana diterangkan oleh ahli medis, orang terkena corona itu hendaknya bahkan disampaikan itu, karena dia akan bisa membahayakan orang lain, juga membahayakan diri sendiri. Membahayakan diri sendiri, dia berarti nggak mau mendapatkan penanganan yang bagus, sehingga bisa merusak diri sendiri. Membahayakan orang lain nggak tahu dia kena corona, sehingga dia bisa menularkan baik pada orang lain. Sedangkan kaidah Islam itu la dharara wala dirara, tidak boleh membahayakan dirinya sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Sehingga mesti bahkan dia harus sampaikan terang-terangan. Kemudian dia mengambil tindakan yang disarankan oleh para ahli medis. Sehingga dia ini adalah bentuk ikhtiar namanya. Kemudian selebihnya tawakal kepada Allah Ta'ala. Adapun menasihatkan untuk dia agar mengambil jarak dengan orang tersebut, yaitu adalah ikhtiar. Ikhtiar bukan karena membenci, tapi ada ikhtiar untuk kita tidak itu supaya bisa tercegah dari tertular penyakit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, izin bertanya terkait ayat yang menyatakan terhapusnya semua amal sebab syirik sekecil pun. Apakah pesimis dalam masalah pekerjaan jika bergaji kecil terhadap nafkah anak istri termasuk syirik? Pesimis dengan gaji kecil, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, itu menunjukkan tentang kurangnya tauhid rububiyah. Allah itu ar-razik, Allah itu yang memberikan rezeki. Kemudian sehingga yang kedua, ini yang pertama, itu menunjukkan tentang kurangnya yaitu pemahaman atau tersapinya tauhid rububiyah. Rezeki itu di tangan Allah, Allah yang bagi-bagi rezeki. Yang kedua, yaitu kurangnya husnudzon kepada Allah SWT. Kalau Anda merasa kurang, minta kepada Allah dan husnudzon kepada Allah, pasti Allah akan memberi. Yang ketiga, dengan selalu ikhtiar untuk mendapatkan apa yang yaitu Anda inginkan. Karena sungguhnya banyak orang yang mereka itu sekarang sukses, dulu kisahnya itu luar biasa. Babak bundas ibaratnya itu, dia bagaimana jatuh bangun, ibaratnya sampai pada titik ibaratnya mati sekaligus. Tetapi dia betul-betul terus berusaha sekuat mungkin. Sehingga yang penting Anda husnudzon kepada Allah, menjalani ikhtiar, kemudian banyak berdoa kepada Allah SWT. Kemudian bagaimana Anda punya yaitu semangat merubah kenyataan yang ada dengan ikhtiar Anda dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu adalah bentuk kekurangan atau kurangnya kesempurnaan dalam bertauhid kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh pesimis, harus optimis kita. Karena Allah Maha Kaya, membuat Anda punya masa gunung Uhud juga bisa dibeleki, bisa. Tapi Allah tahu tentang kadar manusia yang lebih baik kayak apa, Allah tahu. Maka yang penting husnudzon kepada Allah dan terus merangkak, yaitu melakukan apa yang menjadi proses kehidupan yang ada ini. Yang penting Anda itu takwanya nggak hilang, agamanya nggak hilang, tetap utuh kan, ya, sehingga itu semuanya adalah aset yang paling mahal.
Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz mau tanya, kenapa Abu Bakar setelah masuk Islam kok boleh langsung berdakwah? Padahal kalau kita pikir ilmu Abu Bakar pada waktu awal masuk Islam cuma syahadat saja. Apakah sudah boleh berdakwah, ilmunya tidak terlalu banyak? Iya, Abu Bakar Siddiq Bismillahirrahmanirrahim adalah teman Nabi. Diajarkan Nabi, dan Nabi juga dapat wahyunya itu sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dan Abu Bakar dakwah tidak melampaui ilmunya. Abu Bakar dakwah juga mengajak manusia sesuai dengan tata diajarkan Nabi kepada beliau, ngajak kepada kanan kirinya teman-temannya. Yang menjadi masalah itu berdakwah di luar kapasitas ilmunya, sehingga dia menjadi kayak ulama besar, mumpuni segala-galanya. Dia nggak tahu kadar dirinya. Berdakwah dalam pengertian mengajak orang kepada, yaitu orang yang mungkin ahli atau diajak beriman kepada Nabi, karena bukan mengajaknya beriman kepada Nabi, lalu diajak ngaji kepada Nabi, itu ya wajar-wajar aja. Bagaimana antum ngajak orang, ayo ngaji ke sana, ngaji dengan ustadz sana, ke masjid, kita ngambil ilmu dari sana, ngambil ilmunya dari Nabi. Bukan Abu Bakar berfatwa sendiri, membuat fatwa sendiri, ajaran sendiri, enggak. Abu Bakar mengajarkan apa yang disampaikan Nabi, diajak kepada beriman kepada Nabi, kemudian diajak belajar kepada Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya sudah bekerja 6 tahun di luar negeri dan saya sudah meninggalkan suami dan kewajiban saya. Apakah kalau saya pulang, saya harus menikah lagi dengan suami saya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau suami belum mencerai ya belum cerai namanya. Kecuali kalau suami sudah menceraikan Anda, maka anti, berarti Anda sudah dicerai sama suami, ya kawin lagi. Tapi kalau belum menceraikan walaupun berusaha lama, ya artinya belum cerai. Suami belum menceraikan Anda, ya sudah tinggal kumpul lagi. Hendaknya segera kembali kepada suami biar bisa memenuhi kewajiban dan menegakkan kewajiban berumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, di dekat rumah saya baru saja ada kebakaran dan membuka donasi baju bekas. Yang saya mau tanyakan, bolehkah saya menyumbangkan baju bekas saya yang tidak menutup aurat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya boleh-boleh aja. Ya, kan pemakaian itu kan bisa di kamar tidur, bisa di rumah, bisa di luar. Intinya boleh-boleh aja. Itu kan yang penting arah pemakaiannya itu nanti apa. Kalau jelas, apalagi dalam kondisi darurat seperti itu, yang penting orang bisa punya baju dulu, punya pakaian dulu, bisa pakai pakaian dulu. Kemudian kesempurnaannya adalah menyusul. Yang penting dalam kondisi darurat dia tertutup dulu kebutuhannya itu. Dan juga arah pemakaiannya pun juga kita bisa lihat-lihat. Keumumannya itu nanti dipakai di luar atau di rumah dan sebagainya. Intinya kasih dulu aja dalam kondisi darurat, kasih menyumbang nggak apa-apa. Insyaallah. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menasihati pemimpin? Cara si pemimpin, Nabi katakan diantaranya itu kalau Anda itu ingin nasihat pemimpin, fal yakhud yadau, tarik tangannya, kemudian menjadi berdua, sampaikan nasihat kepada dia. Kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima Anda bersabar dan tetap terus menasihati dengan tidak terang-terangan. Jangan menasihati alaniatan dengan terang-terangan, tapi nasihati dengan sembunyi-sembunyi, sehingga terjaga kehormatan dia. Kalau dia terima juga tidak terendahkan, kalau dia tidak menerima juga Anda tetap bersabar terus menasihati pemimpin tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering menangis pada saat sholat, bersolawat, berdoa. Apakah ini tanda saya mendapatkan hidayah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau umpamanya sholatnya udah benar, kemudian juga tidak ada bid'ah, tidak ada penyimpangan-penyimpangan, kemudian sholat terasa sejuk, menangis, kemudian itu ya insyaallah kebaikan. Insyaallah kebaikan. Yang penting bagaimana Anda adalah menepati lurusnya amalan, dan insya Allah segala kesejukan, kedamaian, kenyamanan, kemudian kerinduan yang kita dapatkan ketika kita ibadah salat seperti itu adalah kenikmatan tersendiri, dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Pertahankan, jangan sampai hilang karena perbuatan-perbuatan kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau udah dilembutin malah ngajak berantem? Iya, tinggalkan wa'arid anil jahilin. Kan ayatnya kan pertama ini khudil afwa, maafkan, tidak ada pemaaf. Pemaaf itu
yaitu memaafkan semua kekurangan orang dalam mempergauli kita. Yang kedua, wa'mur bil urfi, perintahkan kebaikan. Kemudian kalau dia itu ternyata berbuat kebodohan, ngajak gelut, segala macamnya yang nggak layak kita layani, wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang bodoh. Berpaling dari orang bodoh. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Afwan Ustaz, Ana mau nanya, apa hukum dari lalai? Maksudnya gimana? Lalai gimana itu? Lalai maksudnya kalau umpamanya lalai itu artinya lupa, saplengan nggak ingat betul. Umpamanya puasa terus kemudian lalai makan, lupa makan, lalai saplengan, lali belas. Maka kelalaian Anda makan ini adalah karunia Allah Ta'ala. Allah memberikan makan pada Anda, puasanya diteruskan, itu rezeki dari Allah Ta'ala. Itu lalai dalam pengertian lali basa Jawa. Kalau kemudian lalai dalam pengertian itu menyengaja sebagai orang yang lalai, mengeremehkan agama, ghaflah, dalam pengertian ghaflah, ini adalah marabaya, ini penyakit hati yang perlu untuk diobati karena akan membahayakan dirinya. Ulaikamul ghafilun, mereka orang yang lalai, tampilannya kayak binatang, punya hati nggak kepake, punya akal nggak kepake, punya mata, telinga nggak kepake, karena dia orang yang lalai. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika masjid ada protokol kesehatan, hanya boleh ke masjid jika tidak batuk, pilek, dan demam. Alhamdulillah anak sehat Ustaz. Tapi di rumah orang tua sedang batuk Ustaz. Bagaimana sebaiknya sikap anak Ustaz? Apakah tetap sholat di rumah? Ya, sholat di maksudnya orang tua batuk, maksudnya khawatir nulari antum atau gimana? Ya kalau Anda sehat dan gak ada tanda-tanda yaitu terkena dan Anda selama ini menjaga itu jarak atau ya tetap aja sholat ke masjid nggak apa-apa dengan menjaga protokol kesehatan itu. Kemudian di rumah Anda jaga diri berkaitan dengan penularan penyakit dari orang tua. Batuknya batuk biasa atau batuk corona atau apa, juga perjelas juga. Sehingga lihat kondisi Anda intinya, jangan sampai Anda memberikan mudarat pada orang lain juga. Ketika Anda tetap sehat, ya tetap aja ke masjid. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya adalah seorang guru, tapi saya belum bisa mencontohkan perilaku yang baik. Sebaiknya saya harus bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya tetap jadi guru. Masa kemudian antum juga terus nyopot jadi guru pensiun. Tetap jadi guru dan berusaha untuk menjadi teladan bagi murid-murid. Jadi ada usaha sebagaimana dai, nggak ada yang sempurna. Apa yang belum kita bisa lakukan, maka tetaplah berdakwah dengan berusaha menyempurnakan diri menuju kepada dai yang ideal. Tapi sebelum menjadi orang yang ideal, tetap aja berdakwah terus, karena Allah mencela itu perbuatannya, bukan mencela dakwahnya. Dakwahnya tetap jalan, tetapi harus berusaha untuk menyempurnakan diri menuju menjadi orang yang menjadi teladan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Masih 5 pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Selama ini saya punya kebiasaan mengejar duniawi, tapi sesekali saya sadar, saya berusaha berubah, tapi tiap kali berusaha selalu banyak godaan. Bagaimana cara memaksa diri merubah kebiasaan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, berdoa kepada Allah SWT, Allah yang akan meneguhkan dan mengabulkan apa yang Anda minta. Yang kedua, itu berusaha untuk betul-betul menguatkan niat Anda berubah, yaitu dengan cara Anda menguatkan tentang ilmunya, tentang keyakinan tentang dunianya, keyakinan tentang akhiratnya. Kemudian Anda jauhi pergaulan dengan ahlu dunia. Kalau Anda sudah kecenderungan pada dunia kuat, kemudian sekali-kali muncul untuk meninggalkan dunia, tapi Anda gaulnya dengan ahlu dunia, omongannya itu hanya duit terus, sehingga urusannya itu hanya duit. Masalah dunia ini akan sangat berdampak. Tinggalkan yang seperti itu, cari orang yang kira-kira bisa menguatkan tekad kita. Kemudian ya jangan terlalu panjang angan dengan dunia. Hendaknya kita qasrul amal, yaitu pendek angan-angan tentang dunia, tapi dilambungkan tentang cita-cita, yaitu akhiratnya. Harus merubah mindset kehidupan kita. Bahwasanya orientasi hidup kita adalah akhirat. Muslim itu adalah hidupnya akhirat, dunia itu dipakai untuk semuanya membangun akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Maaf, ternyata masih 12 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Bagaimana melepaskan anak dari kecintaan pada musik? Karena sebelum ortu taubat, anaknya sudah terlanjur difasilitasi belajar bermain musik.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, orang tuanya bertaubat kepada Allah SWT, kemudian berdoa kepada Allah SWT untuk anaknya agar dimudahkan untuk lepas dari itu. Yang ketiga, bagaimana berusaha untuk membentuk anaknya itu paham agama dengan baik, diajak sering ke pengajian, diarahkan, intinya secara tidak langsung pokoknya ada pengarahan anak ini supaya betul-betul paham tentang agamanya. Kemudian mulai sedikit-sedikit ini berusaha untuk dilepaskan dari musiknya itu dan dinasihati dengan baik-baik. Intinya menumbuhkan kesadaran dia untuk bisa lepas dari ini musik tersebut. Dengan orang tua lebih berhati pada anak, lebih sayang pada anak, kemudian diarahkan pada yang lebih bagus, kemudian merasa diuntungkan dengan orang tuanya. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan Allah memudahkan dia untuk bisa lepas dari kenikmatan dalam masalah yaitu kebiasaan dia, dan juga awasi betul pergaulan dia, jangan sampai dia berkomunitas dengan orang-orang yang yaitu sesahwat dengan dia dalam urusan yaitu musik. Arahkan untuk bergaul dengan orang yang baik, yang soleh, yang kemudian dia bisa menuntun untuk yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya intinya dengan proses dan dengan pendekatan yang baik, dengan arahan yang baik, dengan berusaha untuk yaitu memberikan anak itu penggantian yang lebih baik dari apa yang dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana caranya untuk ikhlas menerima kenyataan kalau dia bukan jodoh kita? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya berkaitan dengan takdir Allah SWT, orang itu kan tingkatannya satu, nggak sabar. Sehingga dia pegel dengan Allah Ta'ala, protes dengan Allah Ta'ala, kemudian marah-marah, dan sebagainya. Ini adalah orang tidak sabar. Yang kedua bersabar, dia merasakan pahitnya, dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan itu, tapi dia bersabar, tidak mengeluh. Yang ketiga, ridho, dia tahu ini semuanya adalah atas ketentuan Allah Ta'ala, dia berusaha untuk menikmatinya, dia ridho, berlapang dada dengan keputusan Allah Ta'ala. Dan ini berkaitan dengan kedalaman dia memahami tentang sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala. Yang keempat adalah dia malah bersyukur. Dia melihatnya bukan lagi kasusnya dia terputus tadi, tapi pahala dibalik itu semuanya dan hikmah dibalik itu semuanya. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwasanya seorang ayani yawaddu ahlul afiyah, orang yang di dunia sehat, dia di akhirat kelak berangan-angan sekali ketika melihat ahlul musibah mendapatkan pahala. Lau anna juludahum quridat bil maqarid, seandainya kulitnya itu disayat-sayat, ini dia digunting-gunting karena besarnya pahala yang Allah berikan kepada ahlul musibah. Sehingga di sini yang lihat adalah ini tingkatan orang yang sudah sangat tinggi sekali tingkat imannya, melihat ini pahala di balik musibah tersebut, sehingga hatinya bisa berubah dari sedih menjadi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, apa Ustaz? Tadi disebutkan kezaliman ada 3, tapi tidak disebutkan kezaliman kepada Nabi dengan bid'ah-bid'ah yang dilakukan. Ya, kezaliman pada diri sendiri, kezaliman pada orang lain, kezaliman pada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kepada Nabi ya masuk dalam berkaitan dengan kezaliman kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak ittiba kepada Nabi. Ini ada bentuknya adalah maksiat. Jadi maksiat itu masuk dalam kezaliman pada diri sendiri, dalam masalah bid'ah, dalam masalah maksiat. Bid'ah itu kayak maksiat. Maksiat itu bentuknya syahwat, judi atau mendem, kemudian judi, kemudian madon, kemudian macam-macam itu syahwat. Karena syahwat, kalau syubhat itu ya kesatan dalam berpikir tadi. Bid'ah itu maksudnya adalah pada syubhat. Sehingga syahwat dan syubhat ini maksudnya pada yaitu zalim kepada diri sendiri dengan menzalimi dengan maksiat, menzalimi diri dengan bid'ah-bid'ah yang ada itu, ini maksudnya pada zalim pada diri sendiri. Zalim kepada orang lain yaitu merampas hak-haknya orang lain. Zalim pada Allah Ta'ala yaitu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya pada zalim kepada diri sendiri yaitu dengan syahwat maupun dengan syubhat. Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, keluarga saya muslim, namun mereka tanpa sengaja melakukan kesyirikan dan saya telah ingatkan, namun mereka membantah. Bagaimana saya bisa menyadarkan mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita lakukan adalah ikhtiar. Adapun membuka hati mereka itu urusannya Allah Ta'ala. Seandainya manusia bisa membuka hatinya manusia, Nabi yang paling Allah berikan kunci untuk membuka hatinya manusia. Nabi nggak bisa membuka hatinya Abu Thalib. Yang dilakukan ikhtiar, bagaimana caranya terus mengarahkan keluarga itu dan dari keluarga
Walaupun kemudian nanti satu saat boleh jadi Anda mendapatkan ancaman kayak Ibrahim mendapatkan ancaman dari bapaknya sendiri. Tapi yang penting kita sudah melakukan dengan prosedural, dengan cara-cara yang benar, yaitu cara dakwah yang benar dengan penuh kelembutan, menegakkan hujah, kemudian melakukan langkah-langkah yang tepat. Adapun resiko, segala resiko semuanya beresiko. Menjadi orang baik beresiko, menjadi orang buruk juga beresiko. Kita tawakalkan kepada Allah SWT. Tapi yang penting ada usaha untuk melakukan, yaitu dakwah itu tanpa henti. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau pemulung termasuk syubhat enggak? Pemulung maksudnya pemulung bagaimana, ngambil barangnya orang yang masih belum miliknya ya haram, pencuri. Kalau pemulung dalam pengertian itu ngambil-ngambil mungkin di jalan-jalan yang sudah mungkin dibuang-buang orang, memang orang maklum itu ya bukan syubhat. Yang penting adalah dia bagaimana bisa mencari barang yang bisa dijual, kayak mencari kayu ke hutan segala macam. Ini mencari barang-barang yang kira-kira dibuang di jalan masih dimanfaatkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, kalau kita cinta sama seseorang, apakah kita harus mencintainya dalam diam, apa harus menyatakan? Sekarang mencintai itu urusan apa dulu? Kalau mencintai itu untuk dikawini atau mencintai itu urusan-urusan yang lain? Ada mencinta syahwat, ngesir sama orang. Ngesir sama orang ya berarti Anda tinggal lihat dia itu baik atau enggak agamanya, kemudian Anda melamar untuk kemudian dikawini. Itu kalau cintanya harusnya ke arah perkawinan syahwat. Kalau cintanya itu dia mencintai karena Allah SWT, dia ahli ibadah, ahli ilmu, orang yang Masya Allah luar biasa, Anda ungkapkan kepada dia, saya mencintai Anda karena Allah Ta'ala. Itu adalah standarnya adalah karena ketaatan kepada Allah Ta'ala. Cinta yang mana yang masukkan itu di sini? Wallahu Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. a'lam. Saya mau tanya, apa hukum meminta rahasia dapur dari bisnis orang lain agar kita bisa dipraktikkan ke dalam bisnis kita? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu pernah ada pembahasan namanya fudul. Fudul itu lancang. Sehingga urusan begitu sukanya yaitu jalan pintas, memotong, yaitu rahasia orang. Itu rezeki orang, rezeki Allah yang berikan pada seorang, biar aja dia tuh begitu. Kalau anda mau ya Anda bagaimana belajar mencari caranya sampai nanti bisa ketemu resep yang dia ajarkan, atau ikut kursus-kursus, atau ikut training-training, atau ikut seminar-seminar atau macam-macam. Itu ya jangan suka kemudian motong seperti itu. Itu termasuk di antara perbuatan fudul, itu kelancangan. Biar aja rezeki Allah pada dia, Anda kreasi mungkin bisa membuat yang lain lagi yang Allah mudahkan buat Anda. Ini kadang-kadang juga ya sebagian adab-adab kita dalam berbisnis di antara teman-teman ya begitu, motong-motong begitu. Barang kulak nang ndi itu biro. Sehingga akhirnya langsung membuat orang itu ya nandes sampai ke akarnya. Harusnya adabnya dia kalau mau pengen jualkan dulu tahapannya itu reseller dulu, jualkan barangnya dulu, belajar, diamati sampai Anda ditemukan dengan tempat yang bisa Anda ketahui paling murah atau paling apa. Jangan langsung tanggal temannya itu, kamu kulaknya di mana gitu. Dapat diskon berapa gitu. Sehingga akhirnya dia potong kompas dia, apalagi ini setelah potong kompas merugikan yang pertama tadi lagi. Ini menunjukkan kurang ada adabnya di dalam masalah yaitu berbisnis. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, hakikat anak durhaka kepada orang tua sebenarnya gimana? Ketidakpatuhan apakah termasuk durhaka ketika anak dan orang tua beda pendapat? Bismillahirrahmanirrahim. Ketidakpatuhan dalam perkara yang bertentangan dengan syariat, maka ini wajib. Tidak patuh, tetapi bukan berarti berbuat jelek. Tidak patuh, tidak mentaati dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Kalau kira-kira beda pendapat dalam perkara yang masih bisa ditolerir, digabungkan, dan tidak menimbulkan mudarat, mengikuti orang tua untuk melegakan, itu ya insya Allah baik-baik. Yang penting ini jangan sampai ada pihak yang dirugikan serius. Kalau hanya sekedar mungkin antum rugi dikit, artinya itu jadi nggak marem karena ini adalah pendapat saya bertanya orang tua. Kalau itu pendapat yang kira-kira ringan-ringan aja, beda pendapatnya artinya hanya pertahanan ego saja, maka bisa Anda mengikuti orang tua
yang jangan sampai itu ada sesuatu yang mudarat yang besar intinya. Kalau masih ringan-ringan aja silakan ke orang tua. Kalau bertentangan dengan syariat tidak boleh kita mentaatinya, dan tidak termasuk durhaka, tidak mentaati orang tua dalam perkara yang bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala, tapi tetap berbuat baik dalam sisi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustadz, Ana mau renovasi rumah, tetapi ada lembaga yang membantu renovasi sampai selesai. Setelah itu biaya renovasi yaitu material, tenaga, dan jasa ditentukan oleh lembaga tersebut. Apakah termasuk riba? Ya, sepakatan. Maksudnya lembaga itu mau renovasi rumah antum tak renovasi, biayanya sekian. Antum sepakat enggak? Artinya berarti antum jual beli dengan dia, intinya itu. Kalau direnovasi dengan sekian, jasanya sekian, nanti antum sepakat sudah, berarti jual beli seperti Anda ngontrak dengan orang untuk renovasi rumah Anda dengan kira-kira anggaran sekian. Udah. Itu maksudnya bagaimana? Ya gitu, intinya gitu aja. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, 3 pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau nanya bagaimana pandangan Islam melihat sistem saat ini dan apa solusinya Ustaz? Sistem apa? Ya intinya solusinya itu Anda dakwah, intinya dakwah tauhid, menegakkan tauhid, dakwah sunnah, menjelaskan Islam, biar orang paham Islam. Rata-rata kaum muslimin dalam posisi tidak paham tentang agamanya, sehingga dia taunya itu Islam ya hanya sholat, Islam itu ya hanya tarweh kalau pas poso, Islam itu ya